Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang menanti jawaban doa. Apakah kita sedang menanti jawaban doa dari Tuhan? Berapa lama Tuhan akan menjawabnya? Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak lagi bisa menikmati Tuhan, karena kita berpikir ketika kita minta harus ada jawaban, dan jawabannya harus sesuai dengan persoalan atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saat ini kita lihat satu ayat dari Mazmur pasal 118 ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pemazmur ini sedang menghadapi persoalan. Tahu dari mana ada kata kesesakan? Dan kita bisa juga lihat di dalam Mazmur pasal 100 yang ke-16 maupun pasal 118 di ayat-ayat selanjutnya. Intinya adalah si pemazmur sedang menghadapi tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang bisa kita temukan dari ayat 5 ini untuk menolong kita saat menantikan jawaban doa dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Berapa banyak dari kita ketika menantikan jawaban doa dari Tuhan karena sudah capek berdoa, lalu dia tidak lagi berdoa, atau malas-malasan berdoa, atau berdoa dengan tidak tulus karena memiliki motivasi tertentu. Yang pertama, apa yang perlu kita kerjakan supaya kita bisa menanti jawaban doa dari Tuhan? Yang pertama adalah berdoa. Perhatikan di bagian atas dikatakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Artinya adalah ketika ada kesesakan, tetap berseru, tetap berteriak, tetap berdoa. Kepada siapa? Harus jelas, kepada Tuhan. Jika tidak mau berdoa kepada Tuhan, maka dia tidak akan menemukan jawaban dari Tuhan. Berapa lama kita berdoa, itu bukan urusan. Tetapi ketika dalam kesesakan, artinya adalah saat menghadapi kesesakan, disitulah kita harus berseru kepada Tuhan. Tetapi yang lebih bagus, bukan cuma dalam kesesakan, tetapi ketika dalam kelonggaran, ketika tidak ada persoalan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kesesakan, doa kita sudah kita lakukan berkesinambungan, terus menerus. Yang pertama, supaya engkau bisa menanti jawaban doa dari Tuhan, harus berdoa. Jikalau engkau tidak berdoa, jangan suka berkata, udah terserah Tuhan deh, Tuhan mau berbuat apa ya terserah aja. Tapi ada yang menarik dari sini, aku berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan saat menanti jawaban doa dari Tuhan? Yaitu berharap. Perhatikan, di selanjutnya perkataan dikatakan sebagai berikut. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku. Ada keyakinan dari pemazmur ini yang kedua, yaitu berharap. Tuhan telah menjawab aku. Apa artinya telah? Sebelumnya sudah dikatakan ada telah berdoa. Di sini yang kedua, telah menjawab. Apakah langsung ada jawaban? Itu dia yang menarik. Ketika kita berdoa, pasti ada jawaban dari Tuhan. Jawaban doa ada 2, ya dan tidak. Biasa kita mendengar ada istilah tunggu dulu. Pada waktu orang berkata tunggu dulu, di situ sesungguhnya tidak ada jawaban. Jawaban cuma ada 2, ya atau tidak. Itu sebabnya kita terus berharap. Kita yakin Tuhan akan menjawab doa. Namun jangan lupa, jawaban itu harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan kehendak dan rencana kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan di bagian bawahnya, dengan memberi kelegaan, yaitu ketiga adalah bersyukur. Pertama berdoa, kedua berharap, ketiga bersyukur. Bagaimana kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan? Seringkali kita berpikir dari apa yang kita doakan jawabannya harus seperti apa yang kita harapkan tadi. Tapi ingat, Tuhan pasti menjawab ya dengan memberikan kelegaan. Tentu saja
doa ini hanya bisa dinikmati orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ada damai sejahtera. Mengapa? Ada Roh Kudus yang menghibur dia, yang memberikan kelegaan, sehingga orang itu bisa bersuka cita ketika dalam kesesakan. Apa arti kelegaan? Plong. Masalah tetap ada, penyakit belum pergi, utang masih kita hadapi, tetapi kelegaan artinya saat menghadapi persoalan, kita tetap bisa menikmati hidup dengan damai sejahtera. Itu sebabnya saat kita menantikan jawaban doa dari Tuhan, ada 3 hal perlu diingat. Pertama, berdoa, tetap berdoa. Kedua, berharap, tetap berharap. Ketiga, bersyukur, tetap bersyukur. Salam hati gembira.